Itu pintu nerakanya bagi kita semua. Takbir, tahmid, tahlil yang merupakan sebuah hal yang kita lakukan di Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mandi di pagi hari, memakai pakaian yang terbaik di antara baju-baju kita, berjalan dengan menggunakan dua jalan yang berbeda, termasuk menggunakan wewangian, merupakan sunnah-sunnah yang ada di Idul Fitri. Salat Idul Fitri dengan mendengarkan khatib, mengikuti salat Idul Fitri adalah merupakan rangkaian pada pelaksanaan Idul Fitri. Menyiapkan makanan serta hidangan adalah merupakan ekspresi dari kebahagiaan kita menjalani peringatan Idul Fitri, yang merupakan sebuah keberhasilan kita telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Silaturahim yang merupakan sebuah wasilah bagi kita untuk memperbanyak rezeki, untuk memperpanjang umur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang luas bagi kita dan memberikan umur yang panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah, bulan baru setelah bulan Ramadan. Maka setelah bulan Ramadan berlalu, ketika sudah masuk dalam bulan Syawal ini, manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang setelah Ramadan berubah menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Lebih baik akhlaknya, lebih taat ibadahnya, lebih banyak amal solehnya, dan lebih takut berbuat dosa. Mudah-mudahan kita semua termaksud dalam kelompok ini, karena inilah ciri-ciri orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ciri orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar yaitu tetap istiqomah menjaga ketakwaan dan ketaatannya setelah bulan Ramadan berlalu. Kemarin selama Ramadan rajin sholat berjamaah di masjid, maka setelah Ramadan tetap rajin sholat di masjid. Kemarin ketika Ramadan rajin tarawih dan sholat witir, maka setelah Ramadan kita lanjutkan dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Kalau ketika Ramadan kita rajin bersedekah, maka setelah Ramadan harus tetap banyak bersedekah. Ketika Ramadan rajin membaca Al-Quran, maka setelah Ramadan terus dipertahankan. Kalau ketika Ramadan takut membicarakan aib orang, takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat, maka setelah Ramadan harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap menjauhi kemaksiatan. Kalau semua ini bisa kita lakukan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang berhasil mencapai tujuan dari puasa yang telah Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah kita yang ada di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kelompok kedua adalah orang yang sebelum Ramadan suka berbuat dosa, lalai dalam beribadah, lebih banyak melakukan perbuatan sia-sia. Tapi ketika datang bulan Ramadan, berhenti dari perbuatan dosa, menjauhi perbuatan maksiat, ikut berpuasa, rajin sholatnya, banyak amalnya. Namun sayang, setelah Ramadan berlalu, tak bisa istiqomah dengan ketaatannya, tak bisa menjaga ketakwaannya, sehingga ia kembali seperti semula, kembali lalai, kembali malas beribadah, kembali melakukan dosa dan kemaksiatan. Ini adalah orang-orang yang ketaatannya hanyalah musiman saja. Padahal bulan Ramadan bukanlah bulan sekedar untuk menumpuk amal, tapi Ramadan adalah bulan melatih untuk diri kita beramal, melatih diri kita untuk takut kepada Allah, takut makan dan minum meskipun makan dan minum itu halal, takut berhubungan suami istri meskipun istri sudah dinikahi dengan akad yang halal, takut melihat yang haram, takut menceritakan aib orang, takut hati berprasangka buruk kepada orang lain.
Maka setelah 1 bulan lamanya ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya rasa takut itu juga kita bawa keluar dari bulan Ramadan ke bulan selanjutnya. Kita bawa dan kita jaga sampai kita mati. Jangan sampai ketika Ramadan selesai pula ketaatan kita. Jangan sampai dengan masuknya bulan Syawal ini kembali pula kita kepada kemaksiatan dan kemungkaran, kembali melakukan dosa dan kejahatan. Berarti gagal pendidikan Ramadan yang kita tempuh selama 1 bulan lamanya. Percuma semua amal ibadah yang kita lakukan kalau ternyata tidak membawa perubahan pada diri kita. Bulan Ramadan memang musimnya kebaikan, memang waktunya memperbanyak amal ibadah, tapi bukan berarti kita beribadah, kita tahatnya hanya di bulan Ramadan saja. Maka yang paling penting agar kita tidak termasuk orang-orang ini, agar kita tidak termasuk kelompok orang-orang yang merugi ini, maka kita harus tetap istiqomah menjaga ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan, dialah juga Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kelompok ketiga adalah orang yang sebelum Ramadan, ketika Ramadan, dan setelah Ramadan mereka sama-sama saja. Tetap lalai, tetap berbuat dosa, tetap sombong dengan kemungkarannya, tetap larut dalam kemaksiatan. Padahal bulan Ramadan adalah bulannya kebaikan, kesempatan terbaik untuk bertobat dan memperbanyak amal soleh. Tapi ia biarkan berlalu begitu saja. Namun meskipun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada hambanya. Dalam surah Fatir ayat 45 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Sekiranya Allah menghukum manusia karena dosanya yang telah mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa satu pun yang hidup di bumi ini. Seandainya Allah mau, dengan sangat mudah Allah seketika bisa timpahkan azab kepada kita yang berbuat ingkar. Dalam sekelip mata bisa Allah hancurkan kita yang sombong, dan sedetik saja Allah bisa matikan kita semua para pelaku dosa dan maksiat. Namun sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah lebih dahulu tercurahkan kepada hambanya. Allah tangguhkan hukumannya untuk kita semua yang berbuat dosa ini. Sengaja Allah panjangkan usia kita, Allah ulur waktunya, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, Allah sampaikan umur kita di hari raya Idul Fitri ini, dan Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu dengan hari yang sangat mulia ini. Untuk apa? Allah beri kita kesempatan untuk bertobat. Dosa-dosa kita masih begitu banyak, dan Allah itu sayang kepada hambanya. Allah ingin ketika kita menghadapnya dalam keadaan bersih dari segala dosa. Tapi kebanyakan dari kita tak sayang kepada diri kita. Italah yang menjerumuskan diri kita kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik. Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk bermuhasabah diri, untuk mengintrospeksi diri kita. Mari kita manfaatkan momen ini untuk saling maaf memaafkan. Kita adalah hamba Allah yang masih banyak berbuat salah, dosa, dan kemaksiatan. Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya atas nama pribadi saya dan atas nama keluarga besar saya mohon maaf kepada hadirin sebesar-besarnya bila ada tutur dan kata tingkah laku yang tidak menyenangkan. Kedua, saya sebagai anak memohon maaf kepada kedua orang tua saya. Pak, maafkanlah anakmu ini yang masih banyak kurangnya. Hadirin sekalian, mari kita manfaatkan momentum hari raya ini untuk saling maaf memaafkan. Antar tetangga, mari kita saling memaafkan. Siapa tahu selama ini ada masalah di antara kita sehingga tetangga kita jarang menegur kita. Mari kita maaf memaafkan di antara keluarga. Mari kita hilangkan satir dan penghalang tali keluarga kita dengan saling maaf memaafkan. Di momen yang sangat tepat ini, kita sebagai anak, mari kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Mari kita meminta ridho kedua orang tua kita.
Karena ridho Allah fi ridho walidain, suhtullah fi suhtu walidain. Ridho Allah adalah ridho terdapat pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terdapat pula pada murka kedua orang tua. Apalah arti pendidikan yang tinggi bila tak mendapatkan ridho orang tua, tidak mendapatkan ridho dari Allah. Ilmu yang kita dapatkan akan susah untuk kita amalkan. Apalah arti jabatan yang menjulang tinggi bila tidak mendapatkan ridho dari orang tua, tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan yang menjulang tinggi akan susah mendapatkan berkah. Kita yang akan menjalaninya selalu merasa gelisah. Apalah harta yang melimpah apabila tidak mendapatkan ridho dan restu orang tua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita yang melimpah akan susah mendapatkan barokah bila tidak mendapatkan restu dari orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, sekali lagi kita sebagai anak, mari kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Mari kita akui kesalahan kita sehabis lebaran ini. Mari kita mencium tangan orang tua kita, memohon maaf kepadanya, dan mengakui kesalahan-kesalahan kita, serta mengatakan, maafkanlah anakmu ini. Maafkanlah anakmu yang dulu engkau banggakan saat lahir, kini menjadi beban keluarga. Maafkanlah anakmu ini yang dulu engkau suapi, engkau jaga makannya, engkau jaga kesehatannya, kini selalu membantah dan selalu berkata, tunggu dulu, nanti tunggu sebentar. Maafkanlah anakmu ini yang dulu engkau ajari untuk berjalan, kini susah menjalani kehidupannya tanpa arahan dan bimbinganmu. Maafkanlah anakmu ini yang engkau rawat hingga dewasa, kini sibuk dengan kesibukannya hingga lupa membalas jasa-jasamu, lupa untuk berbakti, lupa untuk memikirkanmu, lupa untuk mendoakanmu. Maafkanlah anakmu ini yang kini tambah dewasa tetapi selalu egois, selalu mengejar ambisinya tanpa memikirkanmu, selalu mendahulukan kebahagiaannya tanpa memikirkan kesusahanmu. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka seperti mereka mengasihi kami di waktu kecil lalu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Habibul Mukhtar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fiha fi sabilillah hatta atahul yaqin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad.